Tidak boleh menggunakan kekuasaan demi mempertunjukkan keserakahan, kerakusan. Dan Allah musnahkan mereka. Sebagai contoh yang tadi saya sebutkan, Fir'aun. Jadi ini era di mana terjadi satu kegelapan praktek kekuasaan yang tanpa sadar sementara dilakukan oleh Jokowi yang esensinya menuju kepada gorong-gorong. Untung saja Faisal Asgaf ini tinggal di Indonesia, hidup di Indonesia. Sehingga setiap pernyataan-pernyataan yang begitu menyakitkan, bahkan menistakan seorang Presiden Jokowi, ia masih bisa melenggang bebas untuk mengekspresikan pernyataan-pernyataannya yang kontroversial, bahkan mengekspresikan kebencian-kebenciannya tanpa tersentuh oleh ranah hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat dihormati, tuduhan demi tuduhan yang diarahkan kepada Presiden Jokowi terkait dengan adanya dugaan bahwa Presiden Jokowi ingin melanggengkan kekuasaan dengan membangun politik dinasti keluarganya tampaknya masih menjadi polemik yang cukup memanas. Salah satu di antaranya adalah kritikan yang cukup pedas dari seseorang yang menamakan dirinya sebagai pengamat politik ternama di Indonesia, Faisal Asgaf, yang membandingkan bahwa upaya Presiden Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Itulah yang dilakukan oleh Faisal Asgaf yang bisa saja digunakan sebagai sarana untuk mengekspresikan kebenciannya terhadap Presiden Jokowi sebagaimana pernyataan-pernyataan dan statement Faisal Asgaf sebelumnya. Begitu vulgarnya cara Faisal Asgaf ini dalam mengekspresikan kebenciannya kepada Jokowi, sampai-sampai membandingkan tentang adanya politik dinasti keluarga Presiden Jokowi dengan seorang raja di Mesir yang dikenal sedunia sebagai penguasa yang paling sombong, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dilihat dari ilmu pengetahuan sosial, ini adalah dinamika yang biasa saja. Tapi kalau dalam spiritual murni, bisa saja. Ini cara Allah menyibukkan mereka menuju kekalahan, menuju kehancuran. Kita konfirmasi, semua kesombongan kekuasaan yang dilakukan oleh Fir'aun, di ujung-ujung kekuasaan itu selalu menonjol kesombongan. Jadi umat sudah menangkap, semakin Jokowi menenteng Gibran Kaisang masuk ke panggung demokrasi dan mencederai perasaan rakyat banyak ini, sebenarnya Allah sudah mengirim pesan. Itu sedikit lagi mereka akan menuai kehancuran. Karena kalau mereka normal, tidak mungkin. Kalau Jokowi punya spiritual, moralitas, tidak mungkin dia berani nekat mengambil politisi-politisi karbitan yang lahir dari rumpun keluarga intinya masuk ke panggung politik yang tidak pernah diuji kemampuannya, yang kompetensinya tidak bisa dibuktikan, kemampuannya tidak bisa diukur. Sementara di rumah-rumah jutaan warga negara, anak-anak muda yang cemerlang, pintar, punya moral, punya kecerdasan, mereka tersingkir. Jadi praktik dinasti ini menghina kemanusiaan bangsa Indonesia dan menghina Allah. Karena Allah mengajarkan manusia pada prinsipnya harus membangun kesetaraan. Tidak boleh menggunakan kekuasaan demi mempertunjukkan keserakahan, kerakusan. Dan Allah musnahkan mereka. Sebagai contoh yang tadi saya sebutkan, Fir'aun. Jadi ini era di mana terjadi satu kegelapan praktek kekuasaan yang tanpa sadar sementara dilakukan oleh Jokowi yang esensinya menuju kepada gorong-gorong yang paling gelap. Dinasti itu bisa terjadi karena relasi di belakangnya kan menyuplai vitamin kejahatan dalam bentuk kemitraan yang culas, yang rakus, maka yang menonjol itu dinasti. Tapi sebenarnya itu di belakangnya adalah watak kejahatan korupsi. Karena dinasti tidak pernah lahir dari perilaku manusia yang baik. Selalu para maling, pencuri, itu melahirkan dinasti yang
Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, seorang yang mengklaim dirinya sebagai pengamat politik seharusnya ia bisa bersikap independen, bisa melakukan analisis berdasarkan fakta dan data, kemudian dengan menggunakan pendekatan-pendekatan keilmuan, ia bisa menganalisis setiap fenomena politik yang terjadi secara ilmiah pula, sehingga kesimpulan yang dihasilkan bisa menjadi lebih sahih dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau hanya sekadar menuduh tanpa bukti, tanpa harus mengklaim dirinya sebagai pengamat politik pun bisa. Yang tidak bisa dilakukan oleh setiap orang adalah bagaimana kita membuktikan tuduhan itu. Kalau memang benar Presiden Jokowi ini ingin membangun dinasti politik atau politik dinasti keluarganya, hanya berdasarkan dugaan-dugaan liar yang diawali dengan putusan MK, kemudian akhirnya Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya kemudian menjadi calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto, kemudian itu dirangkai menjadi sebuah kesimpulan bahwa Presiden Jokowi sedang berupaya untuk membangun dinasti politik keluarganya. Ini juga pantas untuk dipertanyakan kebenaran dan kesaksiannya. Bahkan kabarnya sudah ada beberapa advokat yang melaporkan ke KPK terkait dengan adanya dugaan nepotisme terkait dengan putusan MK, yang kebetulan ketua MK-nya adalah Anwar Usman, adik ipar Presiden Jokowi, yang memberikan kesempatan kepada siapapun yang sedang pernah atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilu, meskipun usianya belum genap 40 tahun, boleh untuk menjadi capres atau cawapres. Hingga akhirnya Gibran Rakabuming Raka pun akhirnya dideklarasikan, bahkan sudah mendaftarkan ke KPU sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Nah, kalau tuduhan-tuduhan semacam itu hanya berdasarkan pada pikiran-pikiran yang berkembang di dalam imajinasi dan halusinasinya, apakah memang benar Presiden Jokowi ingin membangun dinasti politik keluarga? Nah, dinasti politik keluarga itu acap kali terjadi dalam sebuah partai politik. Yang menjadi ketua umum parpol adalah anaknya, kemudian yang menjadi sekretaris adalah anaknya, sedangkan sang ayah yang mendirikan partai politik itu menjadi ketua majelis tinggi partai dan seterusnya. Kemudian ketika ada kontestasi politik, kemudian anak-anaknya yang menjadi ketua umum atau menjadi petinggi partai itu diajukan sebagai calon atau kandidat. Itu bisa dibilang sebagai salah satu contoh dinasti politik keluarga. Namun dalam pengamatan kita selama ini Presiden Jokowi itu bukan seorang ketua umum parpol. Bahkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebelum menjadi calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka ini menjadi petugas partai, menjadi kader PDIP. Kemudian putra bungsunya Kaisang Pangarep menjadi ketua umum PSI. Lantas tuduhan bahwa Presiden Jokowi ingin membangun dinasti keluarga itu di mana? Kalau toh pada akhirnya Gibran Rakabuming Raka akhirnya menjadi wali kota Solo, kemudian menantunya Bobi Nasution menjadi wali kota Medan, itu memang benar yang mengusung adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Tetapi soal dipilih atau tidak, soal jadi atau tidak itu kan semuanya berdasarkan pilihan rakyat melalui pemilihan umum. Kalau pada akhirnya Faisal Asgaf menyatakan bahwa Presiden Jokowi akan menanggung dalam tanda kutip karena politik, karena itu mencederai nilai-nilai kemanusiaan, bahkan cenderung dianggap telah menghina Tuhan, saya pikir ini merupakan sebuah kesimpulan yang sangat berlebihan, bahkan tidak pantas untuk menyandingkan antara Presiden Jokowi ini dengan Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kalau memang benar bahwa Faisal Asgaf ini sebagai seorang pengamat politik ternama di Indonesia, seharusnya pernyataan-pernyataan yang disampaikan di ruang publik harus benar-benar berdasarkan data dan fakta, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan keilmuan, dengan menggunakan pendekatan ilmu politik, sehingga setiap peristiwa politik yang ia analisis itu benar-benar mampu menghasilkan konklusi atau menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Namun kalau seorang pengamat politik yang konon katanya ternama di Indonesia, tetapi sudah melemparkan tuduhan hanya berdasarkan tafsir demi tafsir, kemudian juga tendensinya adalah untuk mengekspresikan kebencian politik, tentu saja ini persoalan lain. Saya pikir orang yang selalu menggunakan tendensi kebencian untuk melakukan kritik di tengah era demokrasi seperti ini, saya pikir ini sangat tidak layak apabila ia mengklaim dirinya sebagai seorang pengamat politik, apalagi ditambahi dengan embel-embel ternama di negeri ini. Saya kira siapapun berhak untuk mengkritik. Setiap warga negara boleh berekspresi untuk menyatakan pendapatnya di muka umum. Meskipun demikian, ada beberapa persoalan analisis dan juga soal etika yang perlu dijadikan sebagai pisau bedah untuk mengamati setiap fenomena politik yang terjadi di negeri ini. Untung saja Faisal Asgaf ini tinggal di Indonesia, hidup di Indonesia, sehingga setiap pernyataan-pernyataan yang begitu menyakitkan, bahkan menistakan seorang Presiden Jokowi, ia masih bisa melenggang bebas untuk mengekspresikan pernyataan-pernyataannya yang kontroversial, bahkan mengekspresikan kebencian-kebenciannya tanpa tersentuh oleh ranah hukum. Inilah hebatnya demokrasi di Indonesia. Presiden Jokowi tidak pernah bereaksi meskipun ia berulang-ulang menerima hujatan, cacian, dan makian dari para pembencinya. Itulah kehebatan seorang Jokowi yang telah menunjukkan sikap politiknya yang tidak pernah memiliki dendam kepada siapapun yang telah menghina dan menghujatnya. Presiden Jokowi tentu juga akan memberikan legasi atau warisan demokrasi yang sangat kuat kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa menjadi seorang kepala negara memang tidak boleh baperan, tidak boleh gampang tersinggung, dan memberikan kesempatan kepada semua rakyatnya untuk mengekspresikan pendapatnya di muka umum, bahkan termasuk menghujat dan mencaci maki dirinya tanpa harus memiliki rasa dendam. Itu menunjukkan sikap kesatria dan sikap legowo dari seorang Jokowi pada masa-masa akhir masa jabatannya setelah selama hampir 2 periode menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.